Latar belakang. Setiap makhluk hidup akan mengalami proses pertumbuhan. Begitu pula pada tumbuhan. Dalam proses pertumbuhan pada tumbuhan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah intensitas cahaya. Banyak sekali teori yang menjelaskan tentang pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan-tumbuhan. Namun, teori tersebut belum sepenuhnya dapat dipelajari jika belum mengetahui kebenarannya pada lingkungan kita. Untuk mengetahui dan membuktikannya kebenaran teori tersebut, kita melakukan penelitian pada salah satu tumbuhan kacang hijau. Tumbuhan ini kami ambil karena proses pertumbuhan pada kacang hijau tidak memerlukan waktu yang lama. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut. Adakah pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan pada kacang hijau? Bagaimana perbedaan pertumbuhan pada kacang hijau yang mendapat cahaya matahari langsung dan kacang hijau yang tidak mendapat cahaya matahari? C. Tujuan penelitian. Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan di depan, yaitu untuk memengaruhi pengaruh yang diberikan cahaya matahari terhadap pertumbuhan kacang hijau. Untuk mengetahui perbedaan tumbuhan pada kacang hijau yang terkena cahaya matahari dan tidak terkena cahaya matahari langsung. A. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pertumbuhan adalah pertambahan ukuran seperti panjang dan massa secara kuantitatif yang dihasilkan dan pertumbuhan jumlah sel yang bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali. Perkembangan adalah proses menuju kedewasaan secara kuantitatif terhadap perkembangan tubuh organisme. Pertumbuhan dan perkembangan diawali dengan percambahan. Perkecambahan dibagi menjadi dua, yaitu epigel dan hipogel. Perkecambahan pada tanaman kacang hijau termasuk ke dalam perkecambahan epigel, yaitu pertumbuhan memanjang dari hipokotil yang menyebabkan kotiledon dan plumula keluar ke atas tanah. Kemudian tahap pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer merupakan pertumbuhan pada embrio ujung batang dan ujung akar. Selanjutnya tahap pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder merupakan aktivitas kambium yang membentuk xilem sekunder dan floem sekunder. B. Pengaruh cahaya matahari. Tumbuhan memerlukan jumlah cahaya yang berbeda untuk proses fotosintesis. Namun, jumlah cahaya yang berlebihan dapat menghambat pertumbuhan karena merusak kerja hormon pertumbuhan atau auksin. Fungsi utama hormon auksin adalah sebagai pengatur pembesaran sel dan memacu pemanjangan sel di daerah belakang meristem ujung. Tumbuhan yang mendapat cahaya kurang atau di tempat gelap akan terjadi pertumbuhan yang sangat cepat. Tetapi daun kecil dengan warna hijau muda dan batang yang berluas-luas atau panjang atau etiolasi. Pembahasan. Berdasarkan data yang kami peroleh dari hasil percobaan, dapat diketahui bahwa tinggi tanaman kacang hijau yang diletakkan di tempat gelap atau tidak terkena cahaya matahari jauh lebih tinggi dibanding tanaman kacang hijau yang diletakkan di tempat terang atau terkena cahaya matahari. Hal ini disebabkan karena cahaya matahari yang mengenai tanaman kacang hijau memperlambat atau memperhambat auksin. Oleh karena itu, tanaman kacang hijau yang diletakkan di tempat terang, pertumbuhannya tidak secepat tanaman kacang hijau yang diletakkan di tempat gelap. Namun, jika dilihat dari bentuknya, tanaman yang diletakkan di tempat terang daunnya lebih hijau
dan lebar serta batangnya lebih kokoh. Sedangkan tanaman yang tempat gelap, daunnya lebih pucat dan tipis serta batangnya tidak begitu kokoh. Simpulan, berdasarkan hasil percobaan, dapat kita rumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut ini. Tumbuhan kacang hijau yang diletakkan di tempat terang, pertumbuhannya akan lebih lama karena sinar matahari menghambat kerja hormon auksin. Tumbuhan kacang hijau yang diletakkan di tempat gelap, pertumbuhannya akan lebih cepat karena hormon auksin dapat bekerja dengan baik.